Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sofia Agustina Boy, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Yesti Nomate, sebelum kami melakukan supervisi di dalam kelas. Baik, Ibu Yesti, selamat pagi, salam dan bahagia. Jadi, sesuai dengan rencana kita pada kali lalu bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi kelas, di mana saya akan sebagai supervisor yang akan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran yang Ibu Yesti lakukan di dalam kelas. Langsung saja Ibu Yesti, pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa poin terkait dengan persiapan-persiapan yang Ibu sudah lakukan pembelajaran di kelas Ibu. Jadi baik Ibu Yesti, kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan persiapan-persiapan Ibu Yesti dalam rangka melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid dari Ibu Yesti? Baik, materi untuk saat ini yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu adalah materi persamaan kuadrat. Nah, untuk pertemuan kali ini yang nanti akan ada supervisi ini pertemuan yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya bahas di pertemuan kedua, pertemuan kali ini, yaitu tentang mengidentifikasi jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Itu yang pertama. Nah, tujuan yang kedua itu saya akan membahas tentang menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, tujuan pembelajaran yaitu menentukan rumus jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat. Itu akan menjadi materi tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Jadi baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid ketika Ibu Yesti menyampaikan pembelajaran, atau ada 3 kompetensi yang harus dicapai oleh murid. Baik Ibu Yesti, jadi berarti pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan yang pertama, di mana pada pertemuan yang pertama Ibu Yesti sudah menjelaskan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi kali ini Ibu Yesti hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan kuadrat, kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan nilai diskriminan. Yang terakhir adalah menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi baik Ibu Yesti, yang berikut area pengembangan dari materi yang Ibu sampaikan itu apa saja? Nah, untuk area pengembangan materinya ini sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran itu kan ada 3. Jadi nanti untuk pengembangan materinya saya akan menjelaskan jenis-jenis persamaan kuadrat. Setelah itu nanti kita akan masuk pada menentukan akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Itu kan nanti ada 3. Ketika nilai diskriminannya kurang dari 0, nanti bagaimana. Terus nilai diskriminannya sama dengan 0 dan juga lebih besar dari 0. Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan. Dan tujuan yang ketiga itu karena menentukan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, itu nanti materi tentang rumus dan jumlah hasil kali itu yang akan saya sampaikan. Baik Ibu Yesti, jadi ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan terkait dengan persamaan kuadrat tadi Ibu Yesti. Jadi yang berikut, apa strategi yang Ibu persiapkan sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas?
sebelum saya melakukan proses pembelajaran di kelas, tentunya RPP harus disiapkan. Nah, setelah membuat RPP, pastinya juga uh, materi-materinya harus kita siapkan juga. Nah, itu saya buat dalam modul pembelajaran seperti itu. Nah, dalam RPP itu ada metode-metode yang harus saya terapkan nantinya. Yang metode yang saya gunakan itu, saya akan gunakan metode diskusi. Nah, dalam diskusi itu saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Kebetulan jumlah siswanya tidak terlalu banyak, jadi kelompok yang saya bagi itu ada 3 kelompok. Nah, metode yang saya gunakan itu kan diferensiasi. Jadi sesuai dengan metode diferensiasi itu kan kelompoknya nanti saya bagi sesuai dengan tingkatan kemampuannya, itu rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, setelah saya membagi dalam beberapa kelompok, dalam kelompok itu saya akan berikan beberapa soal. Nah, soal itu saya buat sesuai dengan tingkatan. Jadi tingkatan rendah soalnya di bawah sedang. Terus untuk kelompok sedang soalnya di atas dari rendah tapi di bawah dari tinggi. Nah, kalau untuk kelompok tinggi soalnya di atas tantangannya itu lebih dari kelompok rendah dan juga sedang. Nah, setelah saya bagikan soal, saya akan beri waktu kepada mereka untuk mereka menyelesaikan soal tersebut. Setelah itu, saya akan berikan mereka kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja yang sudah mereka kerjakan di kelompok masing-masing. Nah, akhir dari presentasi mereka, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain supaya memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil kerja mereka. Mungkin ada yang kurang pahami atau ada yang belum sempat mereka jelaskan. Nah, itu yang nantinya ada pada sesi tanya jawab setelah presentasi. Sesi refleksi ya, masuk dalam sesi refleksi. Nah, luar biasa Ibu strategi yang Ibu gunakan atau dalam persiapan menghadapi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Luar biasa Ibu, tadi saya dengar Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah cara guru untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa atau murid. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda atau beragam, sehingga tadi saya dengar Ibu juga membagikan kelompok itu berdasarkan kemampuan siswa. Ada kemampuan yang di bawah rata-rata, ada yang kemampuan sedang, dan ada yang berkemampuan di atas rata-rata. Nah, setelah Ibu membagikan kelompok itu berarti Ibu konsentrasi untuk memberikan semacam bimbingan kepada kelompok-kelompok yang masih pemahaman mereka itu masih di bawah rata-rata dan sedangkan kelompok yang pemahamannya sudah tinggi tentang materi yang akan Ibu sampaikan, itu tidak perlu diberikan bimbingan kecuali atas permintaan dari kelompok yang tersebut. Jadi baik Bu Yesti, Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi luar biasa, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi ini baru saja diterapkan di sekolah atau pada kurikulum Merdeka. Jadi ada harapan yang Ibu inginkan setelah melaksanakan proses pembelajaran itu apa saja? Harapan dari saya setelah saya melakukan proses pembelajaran, yang pertama itu harapan saya materi yang saya sampaikan itu tidak sia-sia. Pastinya tidak sia-sia, setidaknya ada sedikitlah yang dipahami oleh anak-anak, oleh peserta didik, dan ketika pada saat pembelajaran selanjutnya mereka tidak kebingungan atau
kewalahan untuk menghadapi materi selanjutnya. Jadi harapan saya itu materi yang saya sampaikan itu mereka mudah untuk pahami, dan strategi yang saya gunakan itu saya harap itu bisa membantu peserta didik selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu Yesti. Saya sangat memberikan support kepada Ibu Yesti. Mudah-mudahan di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan bisa tercapai, dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa pun semakin meningkat dari materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Yesti, selamat siang.